Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aksa, NIM 2103015000079 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT Pendidikan Rekreasi bab 3. Contoh-contoh permainan tradisional. Yang pertama, bentengan. Bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing-masing grup memilih satu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Permainan. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan, dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Tawanan. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Taktik. Dalam permainan ini, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Jek-jekan. Ada dua kelompok, bisa campuran cowok atau cewek. Masing-masing kelompok menguasai satu pohon. Nah, masing-masing anggota kelompok berusaha untuk menyerang kelompok lain dengan cara menyentuh pohon lawan. Pengertian waktu luang. Yang pertama, Sukatji 2000 melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu. Waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Dari segi cara pengisian, waktu luang adalah waktu yang dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati. Dari sisi fungsi, waktu luang adalah waktu yang dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan potensi, meningkatkan mutu pribadi, kegiatan terapeutik bagi yang mengalami gangguan emosi, sebagai selingan dan hiburan, sarana rekreasi, sebagai kompetensi pekerjaan yang kurang menyenangkan, atau sebagai kegiatan menghindari sesuatu. Yang kedua, menurut Hirschbull dalam bukunya yang berjudul Introduction to Leisure Studies, menjelaskan pengertian waktu luang adalah jika seseorang sedang tidak bekerja, maka ia memiliki waktu luang. Dengan kata lain, waktu luang atau tidak bekerja. Yang ketiga, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Thorkildsen Gorgi 1992 dalam bukunya Leisure and Recreation Management, waktu luang dimulai sejak revolusi industri yang terjadi di abad ke-20. Kini telah tercatat beragam definisi mengenai waktu luang, antara lain: yang pertama, waktu luang sebagai waktu; yang kedua, waktu luang sebagai aktivitas; yang ketiga, waktu luang sebagai suatu suasana hati atau sikap mental yang positif; yang keempat, waktu luang sebagai sesuatu yang memiliki arti yang luas; yang kelima, waktu luang yang sebagai suatu cara untuk hidup. Peranan rekreasi dalam kehidupan. Menurut Krippendorff 1994, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Secara psikologi, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk suatu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan,
penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.